Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik WordPress untuk blogging. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai ngeblog menggunakan WordPress, maka video ini sangat cocok untuk teman-teman simak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tips dan trik ngeblog menggunakan WordPress, maka kita harus tahu nih apa sih blog itu, kemudian apa sih CMS WordPress itu. Jadi, blog adalah jenis situs web atau platform online yang digunakan untuk berbagi informasi atau konten tertentu dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan sejenisnya. Blog biasanya terdiri dari postingan yang diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu publikasi. Dan biasanya terdapat opsi untuk membaca dan memberikan komentar. Jadi kalau teman-teman misalkan cari di Google, ya, ketika teman-teman cari di Google, kemudian menemukan, ya misalkan teman-teman cari di Google, cara beternak ayam misal, ya. Kemudian teman-teman cari nih ada beberapa artikel ya yang muncul di Google. Ketika teman-teman klik dan teman-teman baca, ternyata di dalamnya itu adalah kumpulan artikel, entah itu satu niche atau banyak niche. Ya. Kemudian bisa juga ada tampilan kolom komentar. Walaupun nggak semua blog ada kolom komentar juga sih, tapi dengan adanya website yang punya banyak artikel, baik di satu niche atau di banyak niche, maka itu bisa disebut dengan blog. Dan biasanya memang blog itu ya update terus ya, misalkan setiap hari atau setiap minggu atau maksimal bisa sebulan sekali lah minimal. Ya, sebulan sekali untuk update konten. Oke, selanjutnya untuk WordPress adalah salah satu platform atau konten CMS, ya, content management system yang sering digunakan untuk membuat dan mengelola blog. Jadi kalau yang kita tahu untuk blog itu kan ada macam-macam ya. Misal ada blogger, kemudian kita bisa menggunakan PHP natif, misal jadi bikin tampilan sendiri, coding sendiri dari awal ya, tampilan admin dari awal sendiri ya. Ini coding dari awal. Ini blogger.com ya. Kemudian ada juga full JavaScript ya. Ini teman-teman saya nih yang banyak yang bikin untuk full JavaScript itu menggunakan Gatsby ya. Ada Next.js, ada Node.js ya. Kemudian kalau misalkan kita pengen blog yang siap digunakan, kemudian banyak pilihan tema, plugin untuk membantu SEO ya, untuk membantu kecepatan website, intinya tanpa coding, walaupun bisa juga menggunakan coding, tetapi meminimalisir coding dan kita hanya fokus di konten blog, maka kita bisa menggunakan yang namanya wordpress.org. Silakan teman-teman buka ya. Jadi kembali ke pengertian awal bahwa WordPress ini adalah salah satu platform CMS. Jadi ini CMS yang dibuat menggunakan PHP. Ya. Jadi dipakai menggunakan PHP, kita seperti dibuatkan ya. CMS-nya udah siap pakai. Ketika kita menginstal WordPress ini, maka kita sudah mendapatkan tampilan admin ya yang siap pakai lah. Intinya kita fokus untuk ngeblog, kita fokus pada konten. Oke, selanjutnya kenapa sih menggunakan WordPress gitu? Yang pertama, itu mudah digunakan ya. Kemudian gratis, open source, kemudian fleksibel dan dapat disesuaikan tema dan plugin, SEO friendly dan komunitasnya yang besar. Jadi secara garis besarnya, ketika kita ingin menggunakan WordPress, ketika kita pertama install itu sangat mudah. Ibarat kata 1-3 kali klik itu WordPress udah siap pakai. Kemudian WordPress itu juga gratis ya karena open source. Dan di WordPress ini kita itu sangat fleksibel. Banyak tema-tema gratis, banyak plugin gratis
yang membantu dalam manajemen konten kita, dalam membantu perkembangan blog kita. Itu yang menjadi kelebihan daripada WordPress itu sendiri. Sehingga banyak orang memilih WordPress sebagai CMS untuk membuat blog mereka, ya, karena mudah digunakan, fleksibel, dan banyak fitur dan dukungan yang tersedia. Walaupun banyak CMS yang ada di internet, tetapi menurut saya memang WordPress ini CMS yang terbaik sih, ya, terbaik. Terbukti banyaknya pengguna WordPress di dunia untuk website ataupun untuk blogging, ya. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu tips dan trik WordPress untuk blogging. Ini bagian yang pertama. Yang pertama adalah selalu backup secara rutin. Jadi kalau teman-teman menggunakan WordPress itu kan ada banyak plugin, ya, terutama plugin untuk backup, yaitu untuk backup WordPress kita, untuk backup konten-konten kita. Saya sarankan untuk menggunakan Updraft Plus atau WP Vivid. Bisa juga menggunakan plugin backup yang lain, ya. Jadi yang menurut teman-teman nyaman lah, ya. Kemudian simpan backup di tempat yang aman atau cloud storage. Jadi jangan hanya disimpan di lokal ataupun di hard drive eksternal, tapi simpan juga di cloud storage. Saya sarankan yaitu menyimpannya di Google Drive atau bisa juga di OneDrive, ya. Lakukan backup sebelum melakukan perubahan besar. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mengubah tema atau mau mengubah plugin yang itu akan berdampak yang besar, ya, ke blog kita atau ke website kita, maka yang harus teman-teman pastikan adalah backup, ya. Backup terlebih dahulu, atau bisa juga backup secara rutin, misalkan setiap hari sekali, setiap seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Itu menurut saya hal yang wajib, ya, yaitu backup secara rutin. Oke, selanjutnya kita yaitu mengupdate versi tepat waktu. Jadi WordPress adalah platform yang selalu update versi terbaru demi meningkatkan kenyamanan pengguna. Update WordPress memiliki beberapa tujuan. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan keamanan website. Jadi karena website yang dibuat menggunakan WordPress itu sangat banyak, maka akan semakin banyak orang yang iseng gitu. Jadi orang yang punya kemampuan di internet security, ya, atau hacking, itu akan mencari cara untuk supaya bisa membobol daripada WordPress itu sendiri. Sehingga WordPress ya terus berbenah gitu, supaya aman websitenya, demi keamanan website. Sehingga teman-teman yang perlu diperhatikan adalah mengupdate 3 hal ini, yaitu mengupdate versi WordPress jika ada update, kemudian mengupdate tema WordPress, dan mengupdate plugin WordPress. Ini hal yang wajib, ya, teman-teman. Jangan sampai telat update ataupun sengaja tidak update yang nantinya bisa merusak website teman-teman. Selanjutnya yaitu ganti URL halaman login. Jadi di video sebelumnya saya itu sudah membuat bagaimana cara mengganti URL halaman admin. Itu teman-teman bisa buka sendiri di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan lebih detail kenapa sih harus mengganti, ya. Kemudian apa sih rekomendasi plugin untuk mengganti URL halaman login gitu. Di situ sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman kalau misalkan kita menginstal WordPress pertama kali, itu kan yang pertama terinstall URL-nya kan WP admin, ya. Kemudian kita akan diarahkan ke login, WP login. Nah, itu sudah banyak orang tahu gitu. Jadi untuk orang yang mau hack, ya, WordPress kita itu dengan mudah masuk ke halaman login. Maka salah satu cara keamanan langkah awal yaitu dengan cara mengganti halaman login. Intinya meminimalisir terjadinya hacking di website kita. Ya, intinya meminimalisir orang iseng lah di website kita. Kemudian yang keempat adalah cek kecepatan dan performa blog secara rutin. Jadi jangan anggap remeh performa blog, ya, teman-teman, atau website kita.
Karena berdasarkan data dan fakta, pengunjung blog akan langsung meninggalkan sebuah blog yang loading lebih dari 3 detik. Jadi contoh nih, kita mengunjungi suatu website atau blog artikel yang loadingnya tuh lama, bisa sampai 5 detik, 7 detik, bahkan ada yang 10 detik. Nah, karena kita menunggunya lama, maka kita skip. Kita kembali, kita cari artikel yang lain. Nah, kalau banyak pengunjung yang seperti itu, maka Google ya atau mesin pencari yang lain akan melihat bahwa pengunjung atau pembaca ini nggak suka sama artikel kita, ya. Kemudian yang akhirnya akan menurunkan ranking dari artikel kita, berdampak pada SEO website kita. Jadi hanya dengan kecepatan website itu saja nanti sudah berdampak kepada semua aspek ya di website kita. Ada beberapa rekomendasi untuk kita bisa cek kecepatan dan performa blog kita, yaitu menggunakan Google PageSpeed Insight, ya, kemudian menggunakan GTmetrix, kemudian menggunakan Pingdom. Silakan teman-teman coba sendiri ya, cari di Google, kemudian teman-teman bisa cek sendiri untuk kecepatan website teman-teman. Di situ juga sudah tersedia untuk apa saja yang perlu diperbaiki jika kecepatannya itu lambat. Kemudian hindari username admin ya. Jadi kalau kita menggunakan username standar WordPress atau default itu akan sudah tersedia admin ya. Jadi itu hanya untuk penjagaan supaya username kita itu nggak kosong gitu. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Karena semua orang bisa tahu gitu, dan admin itu salah satu username yang paling mudah ya, paling mudah diketahui dan bisa menjadi celah daripada keamanan website kita. Lalu caranya bagaimana, Mas? Caranya adalah yang pertama, buat username unik. Ya, gunakan plugin keamanan. Kemudian gunakan password yang kuat. Ya, kemudian segera ganti username admin menjadi username yang unik setelah install WordPress pertama kali. Oke? Karena di Google itu juga ada yang namanya username generator. Silakan teman-teman buka di Google. Ya, walaupun paling bagus ya username kita sendiri yang buat gitu. Kita sendiri yang buat, kita buat username yang unik. Ya, bisa perpaduan antara huruf, angka, kemudian karakter. Yang teman-teman merasa ini orang nggak tahu nih, atau orang jarang yang tahu gitu. Atau minimal kalau misalkan username kita itu diacak, itu kecil kemungkinan atau lama ya, lama dalam mendapatkan username kita. Oke teman-teman, sekian untuk tips dan trik WordPress bagian yang pertama untuk ngeblok ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang masih ngeblok menggunakan Blogger ya ataupun menggunakan platform yang lain, kemudian ingin berpindah ke WordPress, maka video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, karena dengan teman-teman subscribe itu akan membantu saya untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, sekian dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.